Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi alal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wal jibala autada, wal jibala autada, dan perhatikanlah gunung-gunung itu, autada sebagai pancang jagat. Di atas bumi ini jutaan gunung-gunung. Ada gunung yang besar, ada yang gunung tidak besar. Fungsi di antara gunung-gunung seluruh dunia autada, di antara fungsinya autada sebagai pancang bumi. Seandainya tidak ada jutaan gunung di atas bumi ini, mungkin perjalanan lempengan bumi terlalu cepat sehingga banyak menimbulkan bencana-bencana, benturan antara satu lempengan benua dengan benua yang lain. Di antara jutaan gunung di atas bumi yang paling populer, tak tertandingi populernya, satu Jabal Nur. Guanya namanya Gua Hira, di Mekah. Dari Ka'bah kira-kira 5 kilometer. Pertama,
Yang kedua, Jabal Rahmat juga ada di Makkah. Sukunya Jabal Rahmat dinamakan Arafah, padang Arafah, tempat wukufnya orang-orang yang ibadah haji. Yang ketiga, Jabal Sur juga di Makkah. Tempat yang Rasulullah membiat sahabat Abu Bakar. Dari nama Abu Bakar itu timbul nama Siddiq, karena Abu Bakar diberilah Siddiq, dari kalimat Siddiq timbul nama Siddiqiyah. Itu pertama. Waktu hijrah dari Makkah sampai Madinah, di dalam Gua Sur itu 3 hari. Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Di malam Jumat itu sahabat Abu Bakar dibaiat oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, Gunung Uhud yang ada di Madinah. Jadi yang 3, Jabal Nur, tempat pelantikan Muhammad, dilantik menjadi Rasul rahmatan lil alamin. Kemudian 2, Jabal Rahmat, ya, tempat ibadah Arafah, ibadah wukuf, ibadah haji. 3, Jabal Sur, tempat Abu Bakar di baiat oleh Rasulullah. Dan yang keempat, Jabal Uhud di Madinah. Kita sukunya Gunung Uhud itu tempat makomnya para syahid, syuhada sahabat ada di sukunya Gunung Uhud. 4 gunung itu populernya tak tertandingi oleh jutaan gunung-gunung di seluruh dunia. Bukan hanya populer, tapi dikunjungi segala bangsa. Jadi tiap-tiap orang ibadah haji yang sekarang ini sampai jutaan daftar, semua mengunjungi 4 gunung itu. Padahal gunungnya tidak besar, seperti Gunung Himalaya atau seperti Gunung Semeru, tidak besar kecil, tapi populernya seluruh tak tertanding. Di antara 4 gunung itu, pada malam ini saya hanya akan menerangkan Jabal Uhud
hanya satu saja, Jabal Uhud yang ada di Madinah. Terhadap Jabal Uhud, Rasulullah telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Tersebut dalam kitab hadis Jami' As-Shahih jilid 1 bab huruf alif dan huruf kha. Makanya hadisnya disebut kalimat pertama Uhudun. Hadis tersebut adalah hadis tajassudi makna. Hadis tajassudi makna. Tajassud itu jasad, makna pengertian. Jadi pengertian dijasadkan, dimasalkan, dibadankan. Artinya Uhudun jabalun, Uhud itu gunung, yuhibbuna mereka cinta kepada kita, wa nuhibbuhu dan kita cinta kepada dia. Saya ulangi kalimatnya, Uhudun jabalun, Uhud itu gunung, jabalun yuhibbuna dia cinta kepada kita, wa nuhibbuhu dan kita cinta kepada dia. Karena kadang-kadang saya sebut kita, kadang-kadang saya sebut saya. Kalau satu bahasa Arabnya ahad, wahid, kalau satu. Tapi kalau kesatuan, di belakangnya ada kata an, bahasa Arabnya itu Uhudin. Kalau satu gunung ahad, ahadin. Tapi kalau kesatuan gunung-gunung namanya Uhud. Seperti dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia Allah itu ahad, satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu semuanya hanya wahid, satu. Jadi wahid
maknanya satu, ahad maknanya satu. Kalau uhud kesatuan, persatuan. Ya, jadi namanya Uhudun, persatuan, diibaratkan jabalul bukit karena kuatnya persatuan seperti bukit. Persatuan yang diorganisasi, bukan seperti banyaknya orang ke pasar, banyaknya orang melihat tontonan, bukan. Tapi banyak orang diorganisasi sehingga kuatnya organisasi itu seperti bukit. Organisasi bukan tekanan dari luas kuatnya, bukan karena mendadak, bukan persatuan karena pujian, tapi persatuan karena dari dalam cinta mencintai. Itu yang nyebabkan kuat. Makanya yuhibbuna, mereka cinta kepada kita, dan wa yuhibbun, dan kita cinta kepadanya. Jadi persatuan, organisasi persatuan dipatri oleh rasa cinta mencintai, harga menghargai. Ingat mengingatkan, tolong menolong. Sejarahnya begini, kok sampai Rasul jauh Uhudun yuhibbuna wa yuhibbu. Pada tahun 610 Masehi, Rasul diangkat sebagai Rasul rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pada tahun 610 Masehi. Di tempat pelantikannya di Jabal Nur, di dalam gua Hira. Setelah melaksanakan tugas lamanya 13 tahun di Mekah, Rasul belum membentuk organisasi apapun. Belum. 13 tahun Islam belum ada organisasi Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu belum ada organisasi, bagaimana nasib umat Islam di Mekah? Luar biasa penderitaan, luar biasa. Tidak ada persatuan pecah, ekonomi dibekot, keadaan umat Islam lemah, ada yang disiksa, kaki kanan, kaki kiri.
ditarik dua unta ke kanan sehingga sidang. Ada yang matanya itu dicukil, ada yang besi panas itu diletakkan di pundak. Luar biasa. Tidak ada pembelaan sama sekali. Ekonomi GBI tidak boleh berhubungan dengan pemimpin. Pada waktu itu penduduknya sekitar hanya 200 umat Islam, lemah selemah-lamanya, dimusuhi orang seluruh Mekah, jahiliyah, kafirin, jahilin, munafikin, semua yang musuh orang yang kuat-kuat, penguasa, semua penguasa. Setelah itu 13 tahun ada wahyu Rasul harus pindah hijrah ke Madinah. Setelah jadi hijrahnya Rasul ke Madinah tahun 13 Nabi diangkat menjadi Rasul 13 tahun, tugas di Mekah, kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah hanya dengan Abu Bakar Siddiq. Di tengah-tengah perjalanan di Gua Sur, Abu Bakar dibaiat oleh Rasul. Kemudian berangkat hari Jumat, kemudian hari Jumat 3 hari di Gua Sur, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin keluar dari Gua Sur ke Madinah. Hari Isnin masuk Madinah. Setelah masuk, belum baru menginjak Madinah, Rasul langsung membuat organisasi, mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu orang-orang Islam yang dari Mekah yang ikut ke Madinah, itu namanya Muhajirin. Dan Ansor orang-orang Islam yang asli penduduk Madinah, itu namanya Ansor. Dipersatukan antara Ansor dengan Muhajirin menjadi organisasi Muhajirin wal Ansor. Kuatnya luar biasa sampai seperti itu. Kemudian umat Islam di Mekah dipimpin oleh Rasulullah 10 tahun. Rasulullah wafat 10 tahun, kemudian dilanjut oleh Abu Bakar 2 tahun. Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Sayyidina Umar 10 tahun. Jadi coba dihitung, 10 tahun Rasulullah, Abu Bakar 2 tahun, 10 tahun Umar. Berapa itu? Berapa tahun? Ya, 10, kemudian 22 tahun. Setelah itu Islam sudah sampai Uzbekistan. Sudah negara Madinah sudah menjadi super power yang ketiga, mengalahkan daerah Romawi dan mengalahkan Persia karena kuatnya. Maka itulah pengertian itu dilambangkan Uhud
yuhibbuna wa nuhibbu. Persatuan itu mereka cinta kepada kita dan kita cinta kepada mereka. Nah, persatuan cinta itu adalah makna dijasakan seperti gunung. Dan gunung Uhud itu memang secara zahir bentuknya warnanya seperti merah kemerahan, tapi bentuknya gunung yang baginya seperti kemerah-merahan itu di sukunya tempat suci, tempat makomnya para syuhada ketika perang Uhud. Semua dikubur di bawahnya gunung Uhud. Jadi atas kelihatan merah, bawahnya tempat suci. Makanya Rasulullah membuat bendera Rasulullah itu merah. Bukan seperti bendera sekarang ini, itu bendera Saudi, kerajaan. Jadi asli bendera Rasul itu merah, putih. Merah artinya berani, suci artinya benar, suci. Jadi berani karena benar, berani karena suci. Sehingga Rasulullah menghormati sampai kalau memanggil istri yang paling berani, yaitu Siti Aisyah, ya Humairah, bukan ya Aisyah, ya Humairah. Humairah itu ngembang mawar, maknanya itu merah campur putih. Memang kulitnya Aisyah itu seperti kembang mawar merah campur. Ya Humairah, wahai yang mempunyai kulit seperti kembang mawar, cara menghormati merah putih. Dan itulah yang dicontoh oleh negeri kita ini. Maka di dalam undang-undang dasar 45 bab 15 judul bendera negara disebut bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bukan merah putih, tapi sang merah putih. Sang itu kalimat penghormatan, bukan menghormati warna merah, bukan menghormati warna putih, bukan menghormati kainnya, bukan menghormati benderanya. Yang dihormati itu di belakang bendera itu siapa? Negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya cara nyebut itu penghormatan sang. Jadi kata-kata sang, kata-kata penghormatan sang, yang, dan, ham, itu kata-kata penghormatan semuanya. Maka kita juga harus menghormati negara kita. Jadi kalau ada kiper bendera sang merah putih dan beserta dengan itu yang dihormati yang di belakangnya,
negara, bukan syirik. Dan ada perintah dari Rasulullah, bisa ada kalimun qaumin fa'akim, jika datang kepadamu kaum yang munafik, kamu harus menghormatinya. Tapi umat Islam Indonesia yang mengaku super tauhid orang super, tidak mau menghormati karena syirik katanya. Itu contoh orang tidak ngerti masalah tauhid, tidak mengerti masalah syirik. Itu di hati tempatnya syirik, bukan di bendera. Itu karena tidak. Dan perjalanan Rasulullah itu saya contoh. Di waktu Siddiqiyah, anggota Thariqah Siddiqiyah masih sekitar 1.000. Saya belum pernah buat organisasi. Jadi 12 tahun itu Siddiqiyah dan saat itu saya belum pernah membuat organisasi. Setelah 12 tahun, kok perkembangan Siddiqiyah ini lambat dan semuanya rintangan. Macam-macam rintangan. Kalau saya sebutkan tidak layak, banyaknya rintangan. Dan saya buat organisasi pertama, organisasi Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Kemudian diikut organisasi Siddiqiyah, organisasi Jamiah Kausaran Putri Siddiqiyah, organisasi Masjid Siddiqiyah, dan lain-lain. Organisasi Bilal, dan sampai organisasi muncul dengan bijaksana di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Lambangnya Thariqah Siddiqiyah adalah pohon thayyibah. Dan akibat organisasi kita, maka Thariqah Siddiqiyah sekarang sudah menasional, sudah menjadi aset bangsa. Tadinya hanya lokal, organisasi dia asal lokal, Bilal lokal, Jamiah Kausaran lokal, semua lokal. Tapi sekarang semua sudah menjadi nasional. Bahkan Siddiqiyah sekarang ini sudah dipantau di 17 negara. Tambah besar. Semua sudah menjadi nasional. Bukan itu saja, semua kendaraan pun juga sudah banyak orang menggunakan. Dan lambangnya saja sudah tadinya lokal, sekarang sudah menjadi nasional. Karena banyak lagi nasional, maka saya buat yaitu semboyan untuk saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itu mencakup semuanya yang dinasehat. Dan sekarang sudah melintasi Indonesia, juga keluar negeri. Berkat
persatuan yang kokoh, persatuan yang ditumbuhkan dari dalam cinta mencintai. Itu fadl Allah. Dulu pertama saya sebagai mursyid Thariqat Siddiqiyah bertanggung jawab dunia akhirat. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau Siddiqiyah ini benar, izinkanlah, ridailah berkembang dengan bijaksana di negeri Indonesia ini, negeri Thayyibah ini. Tetapi kalau Siddiqiyah ini memang sesat, keliru, tidak benar, saya mohon dihapus saja Thariqat Siddiqiyah biar tidak banyak yang sesat. Tapi sekarang buktinya mana? Apa hapus? Apa berkembang? Berkembang. Ini tanda diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tambah besar, tambah tinggi, tambah menjelang langit, akarnya tambah kuat, sudah tentu angin tambah besar menempang. Jadi yang ditegur angin-angin fitnah macam-macam itu karena tambah besar, tambah besar. Kalau rumput tidak akan ditempuh oleh angin. Jadi kalau tidak berani ditempuh oleh angin, yang jangan menjulang ke langit, jangan besar. Jadi rumput saja terinjak-injak oleh ayawan dan sebagainya. Apalagi sekarang ini banyak penumpang gelap. Penumpang gelap ingin numpang hidup yang apa sih? Karena ingin membuat organisasi sendiri, terang-terangan, belum mampu atau tidak mampu, sebaiknya jadi penumpang gelap saja. Akhirnya milih penumpang gelap. Ada tanda-tanda penumpang gelap, lihat sendiri. Wah, tak bisa begitu. Siddiqiyah sekarang tidak benar. Tapi mari kita membenarkan Siddiqiyah, tapi tidak berani keluar dari nama kita. Kalau memang tidak ingin menjadi penumpang gelap, coba berdirilah organisasi ini, menamakan, jangan mengawasi, jangan merekrut orang-orang Siddiqiyah. Tapi buat nama sendiri, jangan mendekati nama-nama Siddiqiyah. Buat sedekah sendiri, santunan sendiri, terserah apa namanya mereka itu. Tapi tidak berani sampai sekarang pun tidak ada rusak kusuk, adu domba dan sebagainya, lapor ke sana, lapor ke sana. Itu orang-orang yang pengecut, licik. Dia tak berani. Coba buat organisasi sendiri, terang-terangan untuk menandingi organisasi dia. Sampai sekarang rusak isu. Ada yang menamakan sebagai mantan khalifah. Saya sebagai mursyid, kalau memang umat yadullah alal jamaah, saya alhamdulillah. Kalau memang banyak orang yang terpengaruh oleh orang Siddiqiyah keluar dari Siddiqiyah, saya alhamdulillah, saya tambah ringan tanggung jawab saya dunia akhir. Kalau banyak,
Sebab mursyid itu tanggung jawabnya besar. Kalau sampai salah, tanggung jawab jutaan manusia. Itu kalau salah. Kalau benar, memang dapat pahala yang banyak. Makanya kalau memang banyak yang keluar dari setiga, silakan keluar mencari imam sendiri. Karena mencari imam muttaqin, apa memang demak, apa memang yang mana-mana, silakan. Saya sambut, saya lebih ringan tanggung jawab saya daripada delusup di organisasi dia, ngajar ke sana, ngajar ke sini. Kalau ini saya carilah di luar itu tiga direktur. Mana yang direktur? Tidak ada. Yang diopo-opo ya organisasi dia. Rasul Allah Ta'ala fa'aqibu bimisma ukibtum fa'aqibu bimisma ukibtum. Tandingilah mereka, tapi harus semisal, jangan berlebih dan bijaksana. Jangan diam saja, jangan diam saja. Apalagi sekarang ada HP, semobar. HP itu merdeka, terserah orang yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu orang yang baik, kebaikan semobar. Tapi kalau yang menggunakan itu orang jahat, semua kena kejahatan. Dan karena orang itu tanggung jawab sudah akhirat. Nah itu sudah dimaklumi. Jadi sekarang pun saya terangkan, kalau ragu-ragu terus keluarlah, biar saya lebih ringan. Keluar saja. Dari imam sendiri. Jangan masih ngumpul di dalam sidikiyah, tapi melusui sidikiyah. Ini pengecut namanya, licik namanya. Lagu sana, lagu sini. Banyak minta tolong kepada ahli sihir, ahli santet dan sebagainya. Silakan. Lapor penguasa, silakan. Merdeka. Tanggung jawab masing-masing pemimpinan. Banyak pemimpin di Indonesia ini banyak. Pilihlah merdeka. Tidak ada kekangan. Tetap dalam sidikiyah, alhamdulillah. Keluar dari sidikiyah pun alhamdulillah. Saya tidak ingin. Sidikiyah masuk sidikiyah tidak berarti keluar dari sidikiyah tidak rugi. Musuhi silakan, silakan. Karena sidikiyah diridhoi Allah. Kalau sudah berkembang karena izin Allah itu tidak bisa dilawan oleh siapapun, sia-sia. Anak gabe besi tak jadi, sia-sia usahanya. Tolol-tololnya orang yang ingin hidup merugi dunia akhirat. Ada benda main tak sana untuk memfitnah, itu kan merugi. Hidupnya ini merugi. Saya tunjukkan kalau ingin manusia yang benar, ingin hidupnya itu tidak merugi. Telitilah surat wal asri. Wal asri innal insana lafi ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tidak gampang masalah.
Semua sudah saya teliti menurut kemampuan saya Al-Quran, hadis yang tersurat, yang tersirat, yang tersurat. Semuanya saya ingin bersama-sama dalam perahunya Nabi Nuh mohon keselamatan kepada Allah. Saya tidak ingin selamat sendiri, tidak ingin selamat sendiri, bersama-sama. Karena agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kalau ajaan saya tidak ada yang menyambut dari orang-orang siddiqiyah, misalnya semua, cukuplah para khalifahnya saja bersama-sama saya. Kalau di antara para khalifahnya mana jadi untuk, misalnya itu jadi untuk ikut ke sana, ikut ke sini, bersama. Ya, cukuplah saya dari keluarga saya. Tidak usah para khalifah. Kalau memang khalifah kacau. Kalau keluarga saya sendiri misalnya itu tidak mengikuti saya sendiri. Saya sendiri. Sampai saya tekad begitu. Sampai hancur lebur pun saya tidak akan keluar dari siddiqiyah. Karena ini baiatan Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang mengatakan siddiqiyah sekarang ini sudah tidak benar. Mari kita kembali kepada benar. Itu kata-katanya orang murtad dari siddiqiyah. Siddiqiyah tanpa fatihah, tanpa kulhu, tanpa selawat, tanpa zikir bukan nama siddiqiyah. Kalau memang siddiqiyah tidak benar, fatihahnya tidak benar, selawatnya tidak benar, ya dia terus lihat semuanya dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran pun tidak benar. Ini murtad. Orang keluar dari siddiqiyah yang mengeluarkan dirinya sendiri. Tidak ada orang bisa mengeluarkan orang dari siddiqiyah itu. Mursyid pun tidak bisa mengeluarkan. Yang bisa mengeluarkan itu dirinya sendiri. Jadi kalau ada kata sekarang siddiqiyah tidak benar, itu orang sudah murtad. Ingat, murtad itu keluar dari siddiqiyah. Murtad siddiqiyah. Ada murtad dari Islam, ada murtad dari siddiqiyah. Saya katakan murtad dari tarekat siddiqiyah. Dan orang murtad itu jangan mau sembarang jamaah mudzakir dicak-cak, usak-usuk. Banyak sekarang orang murtad. Keluarlah kalau ingin keluar dari itu. Tidak dihalang-halangi. Dia tidak merugi. Sekarang sentral siddiqiyah ini di dunia ini hanya di Indonesia, tidak ada di negara lain, itu tidak ada. Mursyidnya masih hidup. Saya tidak akan membuat pengganti, penerus, bukan pengganti, bukan pengganti mursyid. Belum tentu yang mengganti itu lebih baik dari yang diganti. Nanti siddiqiyah diganti ajaran PKI. Kalau pengganti, penerus. Sini saya tekankan supaya dengar. Seandainya pada malam ini ada susupan di hadapan saya ini, misalnya ada bagi organisasi murtad sakit hati, misalnya dia ditinggalkan, sampaikan kepada teman-temanmu yang murtad itu bebas keluar dari sini. Jangan
menghadapi barang yang dapat ridho Allah. Perkembangan ini perkembangan dengan ridho Allah. Sebab menentang ridho Allah, laknatullah. Begitulah peringatan saya yang pahit jadi obat. Ini dianggap obat silakan, dianggap tambah sakit tapi silakan. Fazadahumullahu marada. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap diridhoi oleh Allah. Tidak digodok oleh Allah Ta'ala. Itu saya kepada Allah. Saya mohon siang malam kepada Allah. Kalau diri saya sendiri, jangankan dimusuhi 1 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Walaupun satu bisa mengusir saya, termasuk penguasanya, saya hancur rebut pun saya tidak akan keluar dari dunia. Tetap saya dari Allah. Peringatan Al-Quran. Wa amal ladina kafaru wa matu wa kufaru wa la yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa la yuqtadan. Orang yang kafir mati dalam kekafiran, mati dalam kemurtadan, tak akan saya terima seandainya mempunyai pas sepenuh jagat ini untuk menebus kemurtadan kekafiran. Tak terima, tak tolak. Itu peringatan dalam Al-Quran sendiri. Saya ingat itu. Seperti Nabi Muhammad pun pernah sumpah, wallahi ya'mi law wada'u syamsa ayamin wal qamara an yashani ala aquti adan ma fa'atu hatta yudillah. Wahai paman, seandainya mereka dapat menurunkan matahari di tangan saya ke kanan, menurunkan bulan di tangan saya itu, saya meninggalkan Islam, meninggalkan gaya bulan dan matahari saya lempar sampai keputusan Allah saya hancur pun tidak akan mau. Itulah itu supaya didengar, boleh didengar, tidak apa-apa kalau tidak dengar. Sampaikan kepada teman-teman yang tetap ragu-ragu, gundar gandiru dan terpilih. Hanya saja kita mengajak semoga tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini mau kita ya Rabbana alhamdulillah ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khairna rabbana bisalam wa akhirna jannata salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil Islam wa ya khairan nasirin ya rahman rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.